Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hari ini saya mau sharing firman Allah dengan satu tema, demi suatu tujuan. Kita akan memahami, akan mengerti firman Allah ini jika kita membuka hati kita, memberi perhatian dan konsentrasi yang penuh untuk benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Biarlah alam pikiran kita dapat kita kendalikan, hati kita menjadi lembut, terbuka untuk dibentuk oleh Allah. Firman Allah kita akan membaca di dalam Ulangan pasalnya yang ke-9 dari ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 sampai yang ke-6. Kita akan baca bergantian. Saya baca ayat genap, Bapak Ibu jemaat Tuhan baca ayat ganjil, dan ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Firman Allah berkata demikian. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bersama-sama. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita akan bisa memahaminya jika membacanya kembali. Sekali lagi saya akan bacakan untuk ayat-ayat ini. Perhatikan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, yaitu karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, jika kita perhatikan ayat firman Allah ini, ada pengulangan dan penekanan yang disampaikan dalam bacaan ini. Pengulangan penekanan itu menggambarkan betapa pentingnya untuk dipahami oleh orang-orang yang membacanya dari kitab suci ini, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan perjalanan bangsa Israel maupun juga apa yang terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Satu hal yang perlu dipahami, tidak ada peristiwa yang terjadi itu karena faktor kebetulan. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua hal ada dalam kendali dan rencana Tuhan. Ada suatu alasan yang pasti dan tujuan di balik suatu peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi. Bangsa Israel pada waktu itu mampu mengalahkan bangsa Kanaan. Kanaan adalah negeri perjanjian yang akan diberikan Tuhan bagi bangsa Israel. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim ke tempat yang sebelumnya dia belum tahu.
Tetapi di balik semua yang tidak diketahuinya, ada rencana Tuhan yang terindah. Yaitu hendak memberikan satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Allah dengan kekuatan tangannya mencoba dan berusaha menuntun bangsa ini yang ternyata dan terbukti bahwa keras tengkuk adanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk, tidak menurut bebal, sudah diberitahukan. Ada banyak hal-hal yang terjadi dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Ada banyak keterlibatan Tuhan yang nyata di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Tetapi mereka sulit untuk belajar dari hal itu. Berulang-ulang kali mereka jatuh bangun di dalam pengiringan kepada Tuhan. Sebagai umat pilihan, umat yang istimewa, Allah memperlakukan sangat istimewa bangsa ini. Tetapi keistimewaan perlakuan Tuhan tidak membuat bangsa ini bersyukur. Ketika mereka menghadapi kemenangan, mereka mencapai kemenangan, mereka menjadi sombong. Mereka berpikir itu karena kekuatan mereka. Mereka berpikir itu karena jasa-jasa mereka. Tidak mengerti bahwa Tuhanlah yang berperang ganti mereka. Tidak memahami kalau semua itu hanya mampu bisa dia capai karena faktor Tuhan di dalamnya. Kemudian ketika dia menghadapi berbagai tantangan, pencobaan, kesulitan, maka mereka mudah mengeluh, berkeluh kesah kepada Tuhan. Mereka bahkan memberontak terhadap kepemimpinan Musa yang sebenarnya berniat memimpin mereka, membawa mereka untuk mencapai tujuan Allah sampai ke negeri perjanjian. Banyak pemberontakan yang terjadi, ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang di mata Tuhan. Mereka mulai terlibat dengan penyembahan-penyembahan berhala. Mereka mulai dengan keterbiasaan-keterbiasaan yang terjadi dalam kehidupan lingkungan sekitarnya. Dari bangsa Kanaan, bangsa yang menyembah Baal. Nah, penyimpangan-penyimpangan itu sebenarnya menyakitkan Tuhan. Kita bisa melihat di situ bahwa Allah menghukum orang-orang yang telah melakukan hal-hal yang menyakitkan hatinya. Sehingga rakyat yang sebenarnya dan seharusnya ataupun sepatutnya itu bisa sampai menikmati negeri perjanjian yang dijanjikan Tuhan, generasi di masa itu yang berkeluh kesah akhirnya mati dalam perjalanan. Mereka dihukum Tuhan, dipagut ular, ada banyak tulah-tulah yang dihadapi karena pemberontakan yang mereka lakukan sendiri. Sampai akhirnya mereka tidak melihat bahwa janji Tuhan itu ya dan amin bisa tergenapi dan bisa dinikmati. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Tuhan bagaimanapun juga perlakuan daripada umatnya tetap mengasihi umatnya. Dalam setiap respon kehidupan dari rangkaian peristiwa yang kita hadapi dalam hidup kita, ada banyak hal yang terjadi. Tetapi satu hal yang kita pahami, bahwa Tuhan tetap terlibat dan mengasihi kita. Terhadap bangsa Israel yang kepadanya dia sudah komitmen dan memilih sendiri sebagai umat pilihan, maka bagi Tuhan tidak punya pilihan lain untuk tetap memakai bangsa ini menjadi umat pilihan Allah. Tetapi sekali lagi Tuhan mau tegaskan, kalau ada demonstrasi kuasa Tuhan dalam hidupmu, itu bukan karena engkau, tapi karena faktor Tuhan. 3 April 2024 yang lalu, saya mengalami sesuatu yang saya nggak menduga sebelumnya. Perjalanan mau pulang dekat dengan rumah, tiba-tiba entah bagaimana saya bisa salah injak rem mobil saya. Jadi saya mau mengurangi kecepatan karena mau tikungan belok. Dan biasa hal itu. Tetapi ketika saya menginjak rem kaki kepada kendaraan yang sudah biasa saya kuasai, ternyata yang saya injak adalah gas. Jadi itu mobil meluncur sampai naik ke trotoar.
Di tikungan itu dia naik ke trotoar. Menyadari mobil saya naik ke trotoar, saya mau injak rem sampai habis supaya tidak melaju seperti itu. Tetapi ketika saya injak menekan ke dalam, yang saya injak adalah gas. Jadi makinlah dia melaju dan puji Tuhan. Ya, bahasa namanya orang Jawa, di samping musibah pasti ada keberuntungan. Jadi ada pohon di tengah itu yang di trotoar yang saya tabrak begitu. Sehingga mobil berhenti dan ternyata mobilnya rusak parah. Kemudian satpam keluar dan memberitahukan ada bocor di bawah olinya. Saya langsung panik dan segera mundur dan ternyata menghancurkan lagi bawah mobil. Dan saya coba menepi dan ternyata itu oli makin menguras habis dan mesin mobil mati dengan sendirinya. Dan ternyata saya nggak dengan mesin mobil yang mati sendiri. Akibatnya cukup fatal. Saya telepon asuransi untuk dibawa pakai towing ke Auto 2000 Sunter untuk body repair. Sampai larut malam dengan sangat lelah, bahkan dalam perjalanan macet total sampai terjadi sebuah kebakaran di Dan Mogot. Tapi semua peristiwa yang saya alami, sampai akhirnya saya mengerti. Ketika saya menunggu di waktu yang tidak tepat karena liburan, mau lebaran. Menjelang lebaran kan itu ya. 3 April lebaran tanggal berapa itu ya? Jadi saya nggak bisa pakai kendaraan untuk saya bisa nikmati jalan-jalan. Nah, kendaraan rusak, saya respon daripada asuransi banyak libur, jadi agak delay. Dan biasa setahu saya perbaikan cuma butuh paling lambat 2-3 minggu. Tapi itu mobil saya nongkrong tidak diapa-apain. Dan ternyata ketika saya berulang kali samperin, ternyata katanya ini mobil rusak parah. Begitu. Singkat ceritanya, mobil saya dikatakan mesinnya pecah. Jadi total habis tidak bisa. Sampai akhirnya bengkel mengestimasi biaya perbaikan 155 juta sekian. Puji Tuhan, estimasi biaya itu akhirnya dengan pergumulan yang berat disetujui untuk tetap diperbaiki. Tetapi untuk diperbaiki memakan waktu 6 bulan lebih. Ditambah lagi setelah selesai perbaikan saya harus urus ke polisi karena ganti mesin. Bodi lama, mesin baru. Total seluruhnya mesin harus diganti. Dan untuk itu nunggu impor dari luar negeri. Jadi saya yang biasa punya kendaraan, terus nggak punya kendaraan, bagaikan hidup sedang lumpuh, nggak mau. Rasanya bagaimana gerak ke sana sini susah. Tapi di balik semua peristiwa yang tadi terjadi, setelah saya sampaikan dan kemudian mengetahui semua tadi, saya pikir-pikir ada konsekuensi yang saya nggak duga. Hal yang sementara gampang mudah banget ya. Cuma gara-gara begitu, tapi 1 unit mobil saya habis. Dan itu bukan perkara yang gampang. Saya naik banding, tidak mau diperbaiki, saya minta diganti total loss. Dan itu tidak mudah karena biaya perbaikannya belum memenuhi unsur total loss 75% dari total kerugian. Tapi saya berikan 3 alasan yang sangat fundamental yang Tuhan karunia kepada saya alasan poin-poin itu untuk dapat dipertimbangkan pihak asuransi. Dan kemudian atas seizin dan karunia Tuhan, heran dan ajaib. Permintaan saya dikabulkan. Setelah waktu hampir 3 bulan, saya dihubungi, Pak, Bapak dikabulkan.
diganti total loss, jadi diganti kerugian, dan dari uang yang diganti saya bisa dimampukan untuk bisa membeli kendaraan baru. Dari peristiwa yang membuat kendaraan lama saya rusak dengan sederhana peristiwanya, ternyata di balik itu ada kasih sayang Tuhan, kasih kendaraan yang baru. Begitu. Ada banyak hal yang lain yang tentu nanti dalam kesaksian pada khotbah yang lain akan saya sampaikan. Tapi di sini yang saya mau mengerti bahwa yang saya mau sampaikan, ada peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi dalam hidup kita, tapi di balik peristiwa yang terjadi, yang kita nggak paham sekarang ketika mengalaminya, ada pasti suatu alasan dan rencana Tuhan di balik semua itu. Ya, di balik semua itu. Di dalam ayat yang kita baca, Tuhan menekankan sekali lagi, umatku pahami, kalau engkau bisa menang, bahkan bisa menduduki negeri Kanaan, itu bukan karena jasamu, bukan hebatmu. Itu karena kefasikan bangsa itu. Yang buat Tuhan geram. Ternyata kehidupan bangsa Kanaan di waktu itu adalah kehidupan yang penuh dengan dosa. Kehidupan yang tidak berkenan di mata Tuhan, sehingga Tuhan hendak memusnahkannya. Di dalam Kejadian pernah dituliskan dalam pasal yang ke-6, bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, kecenderungan hatinya selalu berbuahkan kejahatan. Sehingga sampai akhirnya Allah merencanakan satu rencana, perlu regenerasi, generasi ini harus diperbarui, generasi ini harus dimusnahkan, sehingga ada generasi baru yang lebih baik yang Tuhan ingin ada di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, yang saya mau juga akan sampaikan di firman Tuhan ini adalah, mungkin ada rangkaian peristiwa yang kita hadapi dan alami dalam hidup kita. Tetapi mungkin kita nggak memiliki kesempatan untuk ibaratnya tip X dan kemudian ngaji ulang lagi. Tapi ada Tuhan yang mampu, yang bisa menata kehidupan kita menjadi lebih baik jika respon-respon kita itu tetap sesuai dengan tujuan Tuhan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata kefasikan bangsa Kanaan bisa dipakai Tuhan untuk menjadi media supaya Israel sebagai umat pilihan dapat menduduki dan mengalahkan bangsa Israel itu. Kemudian dikatakan juga bukan cuma karena hal itu, tapi karena janji setia Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi sekali lagi yang saya mau katakan, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi, itu karena suatu atau demi suatu tujuan tertentu yang ada dalam rancangan Tuhan. Seringkali dalam keberhasilan yang kita raih dalam hidup kita, kita merasa semua karena hebatnya kita, jasanya kita. Padahal dapat terjadi bahwa kita berhasil karena memang tidak lebih sekedar bahwa saya dan saudara cuma sebagai eksekutor. Artinya alat yang dipakai Tuhan, media perantara untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam setiap hal. Saya orang yang berkeyakinan bahwa Yudas Iskariot tidak dari awal sejak lahir didesain Tuhan jadi pengkhianat. Tapi respon Yudas Iskariot yang memang di Alkitab tidak disebutkan pengkhianat itu dengan nama, tapi diisi sebagai eksekutornya pengkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Karena sikap respon dari Yudas di dalam berbagai hal yang Tuhan izinkan dia alami. Di dalam kehidupan saya dan saudara juga tentu dibutuhkan bukan karena hebatnya kita, tapi hati. Tuhan berulang kali bilang, Daud mungkin nunggu begini. Saya cuma gembalakan 2-3 ekor domba. Kapan karir saya bisa naik?
yang saya hadapi serigala buas. Kapan saya bisa hidup nyaman? Kalau Daud berpikir seperti itu, dan gak pernah kepikir baginya kelak menjadi orang pertama dalam kehidupan bangsa Israel. Tapi di balik semua tadi, ada peristiwa yang terjadi pada pihak yang lain yang bisa dipakai Tuhan. Dan kemudian yang satu ini, yaitu tokoh si Daud, yang kemudian bisa juga terkait di dalamnya. Dan akhirnya hal yang seperti itu bisa menjadi rangkaian dari apa yang direncanakan Tuhan. Daud bisa menjadi raja dari cuma seorang gembala 2-3 ekor saja. Atau kawanan yang kecil yang dipercayakan oleh orang tuanya. Tidak pernah terpikir sepintas pun dalam benak Daud sebelumnya. Tetapi Daud menjadi raja bukan karena Daud berkenan saja di waktu itu. Tapi karena ulahnya siapa? Ulahnya siapa? Saul. Karena Saul awal pertamanya, bahkan Alkitab menyaksikan sedianya, awalnya rancangan Tuhan buat Saul baik. Aku akan mengokohkan kerajaanmu. Tapi karena respon Saul yang menggunakan logika lebih mengalahkan daripada ketaatannya kepada Tuhan. Berulang kali Tuhan perintahkan, kemudian dia menggunakan logika. Ini tambun-tambun, niatnya baik, mau pilih buat Tuhan. Tapi buat Tuhan, ditegur melalui Samuel. Apakah Tuhan lebih berkenan kepada persembahanmu itu daripada dengar-dengaran kepada Allah? Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan sebagai umat pilihan Allah yang dikaruniakan. Kita ini umat atau bangsa cangkokan. Kita jadi Kristen. Kita tergolong jadi anak Tuhan. Kita tergolong jadi umat Tuhan sekarang ini. Jasmani kita bukanlah keturunan Israel. Tapi gara-gara Israel tidak merespon Tuhan dengan baik. Ditulis oleh Alkitab dalam kitab Roma. Dibuka pintu anugerah buat bangsa lain. Buat kita-kita yang mau bersambut. Buat kita-kita yang mau ikut Tuhan. Maka Tuhan cuma bilang begini. Kalau yang asli aja gua gak sayangin. Lu yang gua angkat. Jangan belagu. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau Tuhan aja yang asli dia bisa tegas tindakannya. Apalagi kamu yang dapat anugerah. Kita ini orang-orang yang terima anugerah. Jadi kalau kita bisa itu karena anugerah. Itu karena kasih karunia-Nya. Roma 5 ayat yang kedua berkata. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi saat ini kita masuk dengan iman percaya yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita, kesempatan yang diberikan dengan respon iman percaya kita, yuk boleh terima anugerah Allah. Yang sebenarnya tadi diberikan untuk umat pilihan bangsa Israel jasmania. Tapi dibukakan buat kita sekalian. Jadi kalau kita sekarang masih bisa setelah melewati berbagai hal, termasuk juga masa COVID yang lalu yang sangat mencekam. Hari ini kita masih ada, yuk kita serius dalam pengiringan akan Tuhan. Yuk kita serius makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yuk kita makin setia beribadah. Yuk makin merespon Tuhan dengan lebih baik lagi. Supaya apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita yang selalu pasti baik. Karena dia berfirman, aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dari ulasan ini apa sih poin-poin yang dapat kita pelajari dari pernyataan ayat yang sudah kita pahami? Pertama, banyak hal yang dapat terjadi dalam hidup kita. Itu bukan karena kita hebat. Itu bukan karena kita mampu.
bukan karena kita punya segala-galanya untuk bisa mencapai apa yang kita mau. Saya berusaha menata karir, menata hidup ke depan lebih baik. Tetapi sekali lagi saya orang yang menyadari total bahwa saya orang yang tadi tidak punya apa-apa. Terlahir dari keluarga yang amat miskin, bahkan untuk sekolah sudah di ultimatum, nggak naik sekali, berhenti selamanya. Karena nggak punya kemampuan untuk meneruskan bayar biaya-biaya untuk sekolah. Tapi puji Tuhan bahwa Tuhan punya rancangan yang baik. Saya yang punya dulu orang yang malas sekolah, kalau disuruh sekolah saya bangun, saya belagak tidur lagi, bangun-bangun tidur lagi begitu. Nggak mau, malas begitu. Tapi kalimat yang terakhir yang di ultimatum itu membuat saya bangkit. Sekali kamu nggak naik, kamu berhenti. Mungkin dalam hidup kita ada banyak kesempatan yang Tuhan beri. Kadang kemurahan Tuhan yang lebih daripada hidup. Kebaikan dan kesabaran Tuhan seringkali membuat kita menjadi terlena. Tidak tegas merespon dengan cukup baik. Tapi nggak selamanya waktu Tuhan tetap seperti itu. Ada waktu-waktu Tuhan bisa bertindak tegas dan mengultimatum kita. Jika kita tidak merespon dengan cukup baik, mungkin Allah punya rancangan yang berbeda. Dalam hidup kita, saya meyakini bahwa ada terjadi peristiwa yang bisa terjadi reorientasi. Yesus tidak salah memilih 12 murid, termasuk Yudas. Tapi ternyata posisi Yudas harus diganti oleh Matias. Kenapa demikian? Bukan karena salah Tuhan, tapi karena salah respon kita. Dengar bahwa semua tadi bisa terjadi bukan karena kita hebat atau mampu. Bukan karena kita layak atau pantas. Dan juga bukan karena kita berkenan di mata Tuhan. Tapi sekali lagi, kita bisa mengerti ada 3 hal yang harus kita sadari. Yaitu bukan karena yang tadi, tetapi karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Pertama yaitu Tuhan hendak memenuhi janji-janjinya karena Dia adalah Allah yang dapat dipercaya. Kalau Tuhan berfirman, firman-Nya pasti digenapi. Apa yang Tuhan kehendaki pasti terlaksana. Dan apa yang Tuhan rancangan sebenarnya tentu Tuhan ingin itu terjadi dalam hidup kita. Ada peristiwa-peristiwa tertentu, ada hal-hal tertentu atau orang-orang khusus tertentu yang Tuhan paksakan apa yang harus dia terjadi. Tetapi ada juga Tuhan membiarkan kepada kita apa yang terjadi. Tuhan inginkan kamu begini, tapi Tuhan izinkan terjadi hal yang berbeda. Karena memang kita tidak merespon dengan cukup baik. Tetapi sekali lagi di atas semua tadi, tujuan Tuhan. Tuhan hendak memenuhi janji-janjinya. Jadi demi suatu tujuan, apa yang terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan sedang menggenapi. Ada banyak firman yang menuliskan. Yang begini, supaya terjadi apa yang telah difirmankan oleh Tuhan. Jadi apa yang telah difirmankan Tuhan memang pasti akan dibuat Tuhan terjadi. Supaya juga kita bisa tetap mempercayai Tuhan yang track record-nya tidak pernah gagal. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, manusia kita andalkan seringkali bisa mengecewakan. Manusia berjanji bisa tidak menepati. Tetapi kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi. Amin. Karena itu Dia ingin kita mempercayainya. Yang kedua, bahwa alasannya bukan karena juga sekedar Tuhan memenuhi janji, tapi bisa karena ulah perilaku atau respon orang lain yang tidak berkenan di hadapan Allah sebagai hukuman dan pembelajaran baginya. Tadi saya sudah ulas ya, ini kesimpulan yang saya sampaikan. Yang ketiga adalah sebagai bagian dari proses kehidupan agar kehendak dan rencananya terlaksana sempurna dalam hidup kita. Jadi ada faktor pemenuhan janji Tuhan, ada faktor orang lain, dan ada faktor
rencana Tuhan buat kita sendiri, dan itu menjadi bagian proses yang Tuhan kerjakan buat kita. Kalau saya jatuh sakit terus menerus dan sebagainya, ingat, percaya, kenapa kok jadi begini. Itu dalam bentuk proses. Kenapa saya kayaknya sial begini melulu? Mungkin menjadi satu proses Tuhan membentuk, menempa kayak gimana begitu ya. Jadi ada banyak hal yang lain. Firman Tuhan banyak. Firman Tuhan, apa yang tidak pernah aku lihat, tidak pernah aku dengar, tidak pernah timbul dalam hati, itu bisa Tuhan sediakan buat kita. Saya beli handphone yang cukup mahal. Oktober 2022, ketika saya dulu punya sekian, hampir 7 tahun saya pegang handphone iPhone 7. Sementara 8 keluar, 9 keluar, 10 keluar, 11 keluar, saya tetap 7. 12 keluar, 13 keluar, saya tetap 7. Begitu. Jadi handphone saya jadul. Handphone 7 itu saya beli di Singapura waktu itu. Jadi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 saya bertekad gini. Muncul loh. Gue beli. Akhirnya saya belilah itu. Begitu sebelumnya saya pre-order, ketika dia rilis pertama kali, saya termasuk orang yang golongan pertama memilikinya. Saya beli di Kelapa Gading, di iBox, hampir 25 juta kurang sekian. Saya beli pakai kartu kredit HSBC karena waktu saya beli katanya gratis 1 bulan iuran 0%. Jadi saya beli, ternyata saya nggak dapat yang gratis 1 bulan itu. Kemudian nggak lama, berapa bulan saya punya, handphone saya rusak, jatuh. Ketika saya belain pertahankan Aqua di tangan, handphonenya terlepas dan ternyata retak. Kamera saya rusak, scratch. Saya bawa, ternyata dalamnya nggak rusak, cuma scratch luar. Jadi semua berfungsi normal. Tetapi kemudian ketika kecelakaan mobil tadi yang saya sampaikan 3 April, membuat handphone saya benar-benar rusak kameranya. Jadi saya nggak bisa pakai. Saya pernah sempat ke iBox untuk bisa coba ganti, perbaiki kamera saya, tetapi nggak bisa, ditolak. Dengan alasan kalaupun di Indonesia tidak ada kameranya. Di sini tidak ada spare part kamera. Jadi saya pikir saya punya iPhone bagus, tetapi sangat cacat di awal sekali. Ada juga kemudian berkembang iPhone saya mulai kalau dicas kadang-kadang juga memanas. Kemudian saya periksa baterai saya drop tiap kali. Sampai terakhir kalau nggak salah udah cuma kapasitas maksimum cuma 80-an sekian persen. Ini belum lunas. Tapi udah jelek. iPhone-nya mahal. Enak gak pegang yang beginian? Enak. Kemudian waktu itu ketika itu anak saya suka dorong saya, "Pak, bawa ke Singapura aja. Mungkin di Singapura bisa ganti kamera." Tapi saya pikir kalau sengaja saya ke Singapura biaya tiket mahal. Nggak kayak dulu. Jadi bayar tiket dengan biaya kameranya mungkin juga ya lebih mahal biaya tiketnya ya. Tapi satu ketika yang kemarin saya pergi, saya nggak ada rencana dan nggak pikir untuk itu. Karena memang tujuannya cuma ya liburan. Tapi akhirnya cici saya ingatkan, katanya kamu mau betulin kamera. Akhirnya saya dibawa, diajak. Kebetulan karena cici juga punya kebutuhan yang sama, dia punya handphone nggak bisa ditelepon anaknya. Jadi kami ke Apple di MBS, kemudian di situ saya coba mau sampaikan supaya kamera saya diganti. Ternyata biayanya 400 US dollar sekian. Jadi kalau dirupiahkan hampir 5 juta. Saya sampaikan bahwa sebenarnya saya sudah datang ke iBox di masa saya masih garansi. Karena garansi saya sudah habis menjelang hampir 2 tahun sekarang ini. Jadi saya pikir seperti itu. Dia cek lagi data bahwa benar saya sudah pernah datang ke iBox
di Indonesia. Saya bilang di sini Indonesia nggak punya spare part. Puji Tuhan, itu orang-orang yang di Aibok di Kelapa Gading bikin catatan saya datang, tapi nggak bikin catatan tentang uraiannya. Kenapa saya datang? Jadi multi tafsir. Sehingga apa isi waktu saya datang, betul kan? Gitu. Jadi kadang-kadang ada abu-abu daerahnya. Nah, waktu abu-abu seperti itu, akhirnya saya sampaikan tadi, dan dia baik juga sama saya teknisinya. Dia bilang, Pak, oke, saya coba ngomong sama bos. Dia balik lagi ke saya singkat cerita, dan dia bilang, Pak, disetujui. Kamera diganti, Bapak nggak perlu bayar. Jadi saya tinggal tuh handphone, dan beda kalau di Jakarta atau di Indonesia, betulin repair itu harus belum tentu seminggu selesai, tinggal. Dan itu sangat mengganggu kan. Zaman sekarang kalau nggak punya handphone rasanya hidup ini setengah mati begitu kan. Tapi dia bilang bisa Pak, tinggal aja nanti jam 9 malam Bapak balik lagi. Ya sudah, saya pergi jalan-jalan makan dan sebagainya, kemudian jam 9 saya balik. Begitu saya balik handphone saya katanya rusak. Panas, wah saya pegang, waduh Pak ini kamera sudah diganti, tetapi handphone Bapak jadi memanas. Begitu kan. Waduh, lu bikin rusak gue punya handphone begitu kan. Sebenarnya yang bikin rusak tuh memang handphone saya sudah ada cikal bakal rusak ya. Saya nggak tahu begitu. Tetapi puji Tuhan lagi. Dia bilang, Pak saya ngomong sama bos. Lagi-lagi dibalik lagi. Akhirnya dia bilang begini, Pak kamera Bapak, bukan kamera sudah diganti, handphone memanas, handphone Bapak dinyatakan rusak. Jadi kami ganti dengan handphone yang baru. Gratis. Gitu. Waduh, gratis lagi begitu. Jadi saya pulang dengan membawa handphone yang baru. Begitu handphone baru, saya lihat lagi masa garansi dari nol lagi. Jadi saya masih punya garansi 1 tahun lagi. Jadi udah handphonenya udah rusak, ya kan? Diganti dengan yang baru, kemudian garansinya diperbarui lagi 1 tahun lagi. Tercekal di airport. Saya suruh bayar pajak ketika mau register email. Saya bilang, saya kan nggak beli. Surat resmi dari Apple sudah ada dalam bahasa Inggris. Tetap kalau mau cepat ya sudah bayar aja pajak. Dia tanya, oke dia cek email yang lama bagaimana? Dia cek nggak terregister Pak. Oh saya belinya bukan di luar negeri awalnya. Saya beli di Indonesia kan orang beli iPhone atau beli handphone di sini kan nggak perlu harus datang ke airport daftar kan. Kemudian mana dia yang lamanya? Ya udah Pak kalau gitu nanti saya cek lagi di rumah. Puji Tuhan saya harus balik lagi, pulang dulu dari airport dan balik lagi ke airport, ya kan? Ya udah Pak, saya kasih waktu 5 hari. Enggak tunggu 5 hari, saya butuh handphone hari ini datang. Jadi saya pulang, langsung segera malam-malam saya balik lagi ke airport. Puji Tuhan, akhirnya betul lagi. Sudah didaftar, tapi nggak nyala. Semalaman sampai tunggu harus besok. Kemudian itu saya punya kan waktu dicopot diperbaiki, saya punya tempered glass yang mahal, pengen copot aja sama dia, begitu kan. Kamera saya protectornya juga yang di belakang juga dicopot sama orang yang teknisi tadi. Waduh, tapi dibanding dengan handphone yang 25 juta saya pikir nggak ada pelah. Kemudian saya pikir mau ganti kan, ganti pasang lagi nih. Pasang lagi. Nah waktu pasang lagi saya pergi ke Emporium, waktu ke Emporium pun saya sampaikan kepada sana, saya punya garansi. Ini saya bekasnya begini. Ya kan? Dia main gantiin aja, pasangin ke handphone saya baru. Gratis Pak. Gratis lagi gitu kan. Jadi saya punya handphone, semua peralatannya gratis. Waktu sebelumnya saya mau pakai yang ini, di belakang ini protection, bayar 350. Waduh saya pikir saya baru beli ininya lagi. Tapi puji Tuhan lagi gitu kan. Pak ini semua diganti baru, sesuai dengan kamera Bapak warnanya, termasuk juga protectionnya, cuma bayar pego. Jadi ini cuma harganya pego. Siapa yang mau? Jadi maksud saya gini. Jadi semua rangkaian yang bisa aja terjadi dalam hidup kita, ya, demi suatu tujuan. Tuhan izinkan sebelumnya saya nggak paham begini-gini, kita merasa kesel dan sebagainya, tapi endingnya pasti yang terbaik. Sebagai penutup saya mau katakan begini. Karena itu sikap kita seharusnya yang pertama apa? Tidak sombong. Pencapaian-pencapaian yang kita bisa peroleh hingga hari ini
tidak sepatutnya membuat kita merasa itu karena saya. Kedua, dalam peristiwa apapun yang sedang kita hadapi saat sekarang ini, belajarlah untuk selalu bersyukur. Ya, belajar selalu bersyukur. Karena di balik setiap peristiwa Tuhan terlibat di dalamnya. Pasti Tuhan punya rencana untuk sesuatu yang baik buat kita. Yang ketiga adalah dalam perjalanan kita apapun yang sedang kita hadapi, belajarlah percayakan sama Tuhan. Hari ini mungkin kita tidak mengerti, tetapi kita percaya Tuhan adalah Allah yang paling dapat dipercaya. Dan dia adalah Allah yang terbaik, yang pasti akan melakukan yang terbaik buat kita. Dan yang terakhir, yaitu milikilah hati yang lembut, ya, yang mau dibentuk dan berani pasang badan. Ada lagu yang berkata, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kita itu dipilih, dipanggilnya itu karena yang lain-lain, kecakapan, baik rupa, kelebihan, tetapi semua karena anugerah, semua karena kasih karunia. Kalau Tuhan katanya, Roma berkata, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimanakah mungkin dia tidak akan melakukan apa yang lebih lagi buat kita. Kalau anaknya dia berani korbankan, apalagi yang lain. Semua demi satu tujuan yang baik dari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Ku hidup bagimu. Kita angkat lagu pujian ini. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari kita merespon firman Allah dengan hati yang lembut di hadapan Tuhan. Dialah Allah yang menyelamatkan saya dan saudara. Dialah Allah yang memberikan kita hidup dan pengharapan di dalam berbagai peristiwa yang kita hadapi. Tersedia pertolongan, bahkan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah kemauan kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Sesungguhnya kita perlu anugerah Tuhan.
mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu, matiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita yang telah mendengar firman Allah, meresponi firman Tuhan dengan hati yang lembut di hadapan. Satukan hati, nanti Merlin akan bimbing kita dalam doa. Setiap harinya, dan kami percaya apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini akan menguatkan kami, akan memperbarui hati setiap kami Tuhan. Dan setiap kami mau merespon kebenaran firman-Mu, kami katakan ya dan amin Tuhan. Biar setiap kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kehidupan kami, dan setiap kehidupan kami boleh berbuah, dan buah itu manis dirasakan oleh setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati Bapak Gembala kami berlimpah-limpah. Biar Tuhan segala yang baik, yang berkenan dan yang sempurna itu terjadi di dalam kehidupan Gembala kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya.